Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyaila Nurhalifa Rajman dan rekan saya yaitu ada Diah Pratiwi Eka Jati dan juga Zahro Umi Latifah. Ya, di sini kami akan memaparkan materi tentang statistika bisnis. Yuk, simak videonya. Ya, di sini saya Asyaila, saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu ada korelasi linier. Ya, korelasi linier adalah nilai yang menunjukkan hubungan linier antara dua variabel yang dimana dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang teratur dan berlawanan atau positif dan negatif antara dua variabel. Adapun koefisien korelasi yaitu L yang dimana digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya hubungan antara dua variabel, yang dimana nilai R berkisar dari -1 hingga 1, yang dimana 1 menunjukkan hubungan yang sempurna dan positif, dan -1 menunjukkan hubungan yang sempurna dan negatif. Kemudian ada 0 yang dimana menunjukkan tidak ada hubungan linier antara variabel tersebut. Kemudian ada jenis-jenis korelasi linier. Yang pertama ada jenis korelasi linier positif, yang dimana perubahan nilai variabel 1 diikuti oleh perubahan nilai variabel lainnya dalam arah yang sama, sehingga meningkatkan kebersamaan. Dan yang kedua yaitu ada korelasi linier negatif, yang dimana perubahan nilai variabel 1 diikuti oleh perubahan nilai variabel lainnya dalam arah yang berlawanan, sehingga meningkatkan ketika satu variabel menurun dan sebaliknya. Kemudian ada contohnya yang bisa dilihat. Kemudian ada materi regresi linier. Ya, regresi linier merupakan metode analitis yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel atau dependen berdasarkan nilai variabel lainnya atau independen, yang dimana memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara sebab dan akibat antar variabel tersebut, yang dimana memprediksikan nilai variabel dependen dan mengidentifikasi variabel independen yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jenis-jenis regresi linier yang pertama yaitu ada regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana ini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel bebas yang disebut dengan X dengan satu variabel yang terkait yang disebut dengan Y. Contohnya bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian jenis regresi linier yang kedua yaitu ada regresi linier berganda, yang dimana analisis regresi linier berganda ini sebenarnya sama dengan analisis regresi linier sederhana, hanya saja variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 B ditambah B2 X2 dan seterusnya. Contohnya bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian materi yang ketiga yaitu ada metode kuadrat terkecil. Ya, metode kuadrat terkecil merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan garis atau kurva terbaik yang mendekati data yang tersedia. Dalam konteks regresi linier sederhana, metode ini digunakan untuk menentukan garis lurus yang paling sesuai dengan data dalam bentuk pasangan nilai X dan Y, dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari jarak antara titik data dan garis regresi. Dan tujuannya yaitu untuk meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai pengamatan atau nilai data yang sebenarnya dan nilai prediksi atau nilai pada garis regresi. Metode kuadrat terkecil ini dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan MX plus B, yang dimana Y ini adalah variabel dependen atau nilai yang diprediksi, X-nya itu adalah variabel independen yaitu nilai input, M-nya adalah kemiringan garis, dan B adalah intercept atau titik potong dalam sumbu Y. Rumusnya bisa dilihat ya teman-teman, dan juga contohnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Zahro. Yuk, simak videonya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai konstanta dan koefisien regresi.
Kita ke konstanta terlebih dahulu. Konstanta ini merupakan angka yang nilainya tetap dan tidak berubah dalam setiap konteks matematika. Dalam statistika, konstanta ini dapat digunakan untuk menyatakan fungsi konstan, yaitu fungsi yang selalu memberikan hasil nilai yang sama. Contoh kasus pada konstanta ini, yang pertama dalam ekspresi aljabar, 4x ditambah 7. Angka 7 merupakan konstanta, teman-teman. Kemudian, dalam konteks soal matematika yang kedua, ini ada x plus 2 ditambah sama dengan 5. Nah, untuk 2 dan 5 ini merupakan konstanta karena bilangan tersebut ini tidak memiliki variabel di belakangnya. Kemudian di sini ada koefisien regresi. Koefisien regresi ini merupakan kuantitas yang digunakan untuk mengalihkan variabel dalam persamaan regresi. Dengan kata lain, koefisien regresi ini digunakan untuk memprediksi nilai variabel yang tidak diketahui menggunakan variabel yang diketahui. Dan jenis regresi yang paling umum digunakan merupakan regresi linear. Tujuan regresi linear ini untuk menemukan koefisien regresi yang menghasilkan garis yang paling sesuai. Untuk rumus koefisien regresi sendiri bisa dilihat teman-teman di lembar PowerPoint. Di sini ada rumus koefisien regresi yang diberikan sebagai berikut. Untuk rumusnya, Y sama dengan B0 ditambah B1X. Untuk mendapatkan B1 ini, kita harus mencari koefisien X dan Y dikurangin koefisien X dikali Y dibagi N, kemudian dibagi keseluruhan dengan X kuadrat dikurangin X dibagi N pangkat kuadrat. Kemudian untuk B0 sama dengan ini merupakan Y bar atau Y rata-rata dikurangin B1, kemudian dikalikan dengan X bar atau X rata-rata. Untuk N ini merupakan rata-rata jumlah data. Di sini dalam contoh kasus koefisien regresi tersedia tabel untuk variabel X dan Y, kemudian variabel X dikali Y dan X kuadrat, kemudian ada Y kuadrat. Di sini kita masukkan untuk nominal datanya. Untuk mencari bilangan X dan Y ini kebetulan memang sudah diketahui datanya dari soal. Kemudian untuk mencari X dikali Y ini kita tinggal kalikan saja variabel X dengan Y. Kemudian X kuadrat atau X pangkat ini kita tinggal pangkatkan saja variabel X, dan untuk Y juga sama. Kemudian untuk penyelesaiannya, di sini kita untuk mencari rumus koefisien regresi kita harus mencari B1, di mana untuk rumus B1 ini sigma X dikali Y dikurangin sigma X dan dikali sigma Y dibagi N dengan keseluruhannya X kuadrat dikurangin sigma X dibagi N dikuadratkan. Ini tinggal masukkan saja untuk nominalnya dan hasilnya yaitu 0,7 untuk B1. Kemudian kita cari untuk B0-nya. Untuk B0 ini rumusnya yaitu Y bar atau Y rata-rata dikurangin BI dikali X bar atau X rata-rata. Nah, untuk mencari Y rata-rata ini variabel Y dijumlahkan kemudian dibagi sesuai jumlah data yang tersedia. Di sini sudah diketahui untuk B0-nya yaitu negatif 0,1. Nah, jadi untuk hasil koefisien regresi untuk data yang disajikan yaitu Y sama dengan minus 0,1 ditambah 0,7X. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai konstanta dan koefisien regresi. Dilanjut dengan rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Korelasi ini biasanya dilambangkan dengan huruf R yang nilainya berada di rentang minus 1 sampai plus 1. Nilai R yang mendekati minus 1 atau plus 1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut, sementara nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan hubungan yang lemah. Jika koefisien korelasi menunjukkan hasil positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, ketika variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sementara, jika koefisien korelasi negatif, variabel memiliki hubungan yang berlawanan, di mana jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y justru rendah atau menurun. Secara lebih detail, untuk interpretasi korelasi antara dua variabel, berikut ini kriteria hasil perhitungan mengutip dari Sarwono 2006. 0 sama dengan tidak ada korelasi antara dua variabel. Lebih dari 0 sampai 0,25 korelasi sangat rendah. 0,25 sampai 0,5 korelasi sangat cukup. 0,5 sampai 0,75 korelasi kuat. 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat. 1 korelasi hubungan sempurna positif, minus 1 korelasi hubungan sempurna negatif. Jadi secara keseluruhan penafsiran hasil korelasi melihat pada 3 hal, yakni kekuatan hubungan dua variabel, signifikansi hubungan, dan arah hubungan.
koefisien korelasi, terdapat beberapa jenis korelasi diantaranya. Yang pertama koefisien korelasi person, yang kedua Spearman, dan yang terakhir ada Kendall-Stau. Namun dalam hal ini akan dibahas teknik koefisien korelasi person atau product moment coefficient of correlation yang diperkenalkan oleh Francis Galton. Berikut adalah beberapa rumusnya. Contoh penerapan koefisien korelasi person, contoh kasusnya yang dapat digunakan adalah hubungan antara tinggi badan dengan berat badan seseorang. Data dapat diperoleh dengan mengukur tinggi badan dan berat badan dari sekelompok orang. Misalnya kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara tinggi badan dan berat badan pada 10 orang dengan data sebagai berikut. Berikut ini data-datanya. Langkah-langkah perhitungannya. Nah, di sini kesimpulannya ada, jadi nilai koefisien korelasi person antara tinggi badan dan berat badan pada 10 orang adalah 0,9296 yang menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara keduanya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi seseorang maka berat badannya juga cenderung lebih berat. Koefisien determinasi. Ini adalah pengukuran statistik yang mengukur perbedaan dalam satu variabel yang dijelaskan perbedaan di variabel kedua ketika memprediksi hasil dari suatu peristiwa. R kuadrat pada koefisien determinasi memberikan Anda variasi presentasi dalam Y yang dijelaskan oleh variabel X. Rentangnya adalah 0 hingga 1 yaitu 0% hingga 100%. Variabel dalam Y dapat dijelaskan oleh variabel minus X. Sederhananya, semakin baik model dalam membuat prediksi, semakin dekat R kuadratnya dengan 1. Salah satu rumus untuk menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut, yang dimana RSS adalah jumlah sisa kuadrat dan TSS adalah jumlah total kuadrat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.